Bismillah, selamat datang di AP.id lagi. Ya teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas 7 kekurangan dari iPhone 16 Pro selama saya pakai kurang lebih 1 bulanan ini. Kira-kira apakah kekurangan-kekurangan ini kalian juga merasakan seperti yang saya rasakan atau tidak? Tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, tanpa basa-basi, kita akan langsung masuk ke dalam kekurangan yang pertama, yaitu suhu. Iya, teman-teman semuanya, saya agak kaget sebetulnya karena saya merasakan suhu yang tiba-tiba panas ketika saya tidak menggunakan iPhone 16 Pro saya. Memang ini insidental banget ya, artinya tidak sering. Selama 1 bulan ini saya mungkin merasakan 2 kalian lah ya, suhu yang tiba-tiba panas di saku saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Pertama, ketika iPhone 16 Pro saya itu saya tidak apa-apakan ya, disimpan aja di saku, itu tiba-tiba panas, akhirnya saya matikan. Terus yang kedua itu adalah ketika saya hubungkan dengan Apple CarPlay. Baru 1 minggu yang lalu ya, dari video ini dibuat, itu terasa panasnya. Selanjutnya atau selebihnya, saya tidak merasakan lagi hal yang sama. Bahkan ketika saya multitasking yang berat, kemudian saya main game yang cukup intens, itu tidak lagi merasakan panas yang seperti itu. Entah apakah itu ada aplikasi di background yang sedang berjalan gitu ya, atau mungkin apakah sedang software update, karena update softwarenya itu saya otomatiskan. Ya, tapi itu menjadi temuan tersendiri bagi saya yang tiba-tiba panas gitu ya, suhu dari iPhone tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu storage. Oke, teman-teman semuanya, iPhone 16 Pro saya adalah iPhone 16 Pro yang base model, artinya 128 GB. Nah, masalahnya adalah ternyata dari 128 GB itu ternyata tidak sepenuhnya bisa kita gunakan ya, bisa kita manfaatkan. Kalau kita lihat di sistem iOS tersendiri, itu kemakan kalau di iOS 18.4.1 punya saya yang sekarang, yaitu 12,4 GB. Tapi ternyata ada penambahan tersendiri ya, yaitu ada fitur atau ada storage untuk Apple Intelligence kurang lebih 6,28 GB. Nah, buat kalian yang mungkin nggak terlalu perhatikan detail storage, hal ini bisa jadi masalah besar nih, karena storage kita yang udah 128 GB ini harus dikurangi sebesar itu, dan ini akan mengurangi space kita dalam menggunakan memori yang ada di iPhone 16 Pro ini. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu bobot. Jujur teman-teman semuanya, dari bobot ini iPhone kecil ya, 6,3 inci, tapi bobotnya kok rasanya sama dengan iPhone 15 Plus yang saya pakai kemarin. Dan ternyata benar sekali teman-teman semuanya, ketika saya lihat di websitenya GSM Arena, ternyata berat dari iPhone 16 Pro yaitu 199 gram, sedangkan iPhone 15 Plus itu 201 gram. Artinya beda 2 gram doang dibandingkan iPhone 15 Plus. Ditambah lagi saya pakai casing ya, casingnya casing UAG yang cukup agak tebal, jadi rasanya memang saya agak lebih berat gitu pakainya, bahkan di iPhone yang sekecil ini. Ya, apakah kalian merasakan hal yang sama dengan saya, atau malah bagi kalian mungkin biasa saja gitu ya beratnya? Oke, kita masuk ke dalam kekurangan yang keempat, yaitu Apple Intelligence. Ya, kata Apple ini adalah kelebihan yang digembar-gemborkan oleh Apple ketika peluncuran Apple Intelligence di websitenya dia atau di video YouTube-nya Apple. Tapi bagi saya fitur-fitur Apple Intelligence setidaknya sampai saat ini itu malah belum kerasa sama sekali, dan jujur selama 1 bulan ini malah belum kepake sama sekali ya. Contohnya untuk fitur hapus objek ya, sesekali sih saya pakai, sebetulnya mungkin hanya sekali aja ya, dan kadang-kadang rapi, kadang-kadang nggak juga gitu. Jadi saya jadi malas gitu pakainya. Kemudian yang kedua itu adalah fitur bagaimana kita bisa merubah tone gitu ya, tone bahasa kita, tone kalimat kita itu di email. Masalahnya tone kalimat ini bisa dirubah ketika email tersebut berbahasa Inggris, dan ketika berbahasa Indonesia untuk saat ini saya masih belum bisa pakai gitu. Nah, kemudian ada juga sebetulnya fitur dari Genmoji untuk berkirim emoji yang spesifik yang kita buat, tapi bagi saya ini agak ribet ya pakainya. Lebih baik pakai emoji yang sudah ada aja di keyboard gitu, itu lebih simple, dan jujur jadi pada akhirnya saya nggak pakai gitu. Jadi untuk Apple Intelligence sampai sekarang ini saya masih belum gunakan sama sekali. Artinya memang bagi saya ya, mungkin bagi kalian agak beda, tapi bagi saya itu fitur yang useless ya dibandingkan dengan fitur-fitur yang lainnya yang ada di iPhone 16 Pro ini. Kalau kalian sependapat dengan pendapat saya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya kalian beda nih, kalian udah bisa memaksimalkan, coba tuliskan juga di kolom komentar kira-kira memaksimalkannya dari segi apanya, biar saya juga bisa ikutin gitu.
gitu. Atau bisa belajar juga kira-kira bisa memaksimalkan hal yang serupa atau enggak. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan yang kelima, yaitu always on display. Ya, sebetulnya ini bukan lebih ke kekurangan dari device ya, tetapi lebih ke arah perspektif pribadi secara subjektif saya aja gitu. Always on display sebetulnya fiturnya cukup menarik, bagus tentu saja, menjadi pembeda antara yang Pro dengan yang base model. Hanya saya bagi saya, ketika iPhone dimatikan ya, kemudian always on display-nya itu nyala, seluruh layarnya kan, seluruh aktivitas dari iPhone itu kan ketika kita hidupkan kayak sama aja gitu, kayak kerasa nggak dimatiin nih iPhone. Sebetulnya dari segi baterai, Apple udah menjamin bahwa always on display yang ada di iPhone-nya ini, khususnya yang versi Pro, hemat baterai atau hemat daya ya, karena dia hanya menggunakan 1 Hz aja, displaynya turun jauh ya daripada waktu kita hidupkan gitu. Nah, hanya saja tetap saja sih bagi saya akan lebih awet lagi kalau misalkan baterainya itu ketika always on display itu mati dibandingkan always on display itu nyala gitu. Pasti ada perbedaannya, meskipun mungkin tidak signifikan karena belum saya coba gitu ya bagaimana pemakaian always on display terus menerus, kemudian always on display-nya saya matikan terus menerus, karena memang selalu saya matikan gitu always on display-nya. Kemudian kekurangan yang keenam yaitu kamera kontrol. Ya, kamera kontrol ini menjadi kekurangan bagi saya ya. Karena apa? Sebetulnya ini menjadi fitur tambahan yang ada di iPhone 16 Pro dibandingkan dengan iPhone yang 15 Pro yang tidak ada fitur ini. Hanya saja mungkin kalau dari saya itu kekurangannya itu ini tombol ada di sini tapi jarang saya pakai gitu. Jadi bagi saya ya tombol ini ngapain gitu kalau misalkan ternyata jarang saya pakai. Meskipun begitu, ke depan bisa saja sih kamera kontrol ini menjadi fitur yang akan lebih advance lagi ya, ketika mungkin di iOS terbaru fitur ini ada yang ditambahkan, mungkin lebih dibanyakin mungkin ya fitur-fiturnya. Nah, ini mungkin ke depan bisa saja ini menjadi fitur tambahan yang malah menjual gitu dibandingkan fitur-fitur yang sebelumnya tidak ada di iPhone 15 Pro misalkan. Tapi bagi saya selama 1 bulan ini saya jarang banget sih sebetulnya pakai kamera kontrol, mungkin hanya sesekali aja. Dan itu pun lebih enak kalau misalkan kita pakai layarnya aja gitu ya. Buka kamera, swipe, kemudian langsung nyalakan kameranya, langsung klik di layar itu. Dan nggak buat getaran ketika kita shoot foto ataupun shoot video gitu ya. Jadi ketika shoot pertama itu kan kadang-kadang suka getar nih kalau misalkan, atau suka gerak gitu ya kalau misalkan kita pakai bodinya atau pakai tombol dibandingkan dengan yang ada di layarnya itu sendiri. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu baterai. Ya, teman-teman semuanya, jujur aja mungkin ini juga agak sedikit subjektif ya dibandingkan teman-teman, atau bahkan mungkin sama sih ya antara saya dengan teman-teman, dimana baterainya ternyata tidak setinggi ekspektasi yang saya harapkan. Karena ekspektasi saya ketika sudah pakai chipset yang terbaru A18 Pro, harapannya baterai ini lebih awet ya dibandingkan dengan iPhone sebelumnya. Kembali lagi ya, karena saya pemakai iPhone 15 Plus sebelumnya, jadi memang itu juga agak sedikit rancu sebetulnya, agak sedikit bias ya kalau misalnya saya bandingin. Tapi bagi saya pribadi, karena saya pakainya itu, ya udah mau gak mau saya bandingin gitu dengan iPhone yang sebelumnya saya pakai. Ternyata memang kapasitas baterainya ya berbeda sih. Jadi kalau misalnya kita bandingin mungkin juga nggak begitu pas gitu ya. Tetapi saya perbandingkan hanya untuk pemakaian saya pribadi aja. Dimana di iPhone 15 Plus ini dari segi baterai memang dia itu kapasitasnya lebih besar ya. Jadi kapasitas yang ada di iPhone 15 Plus itu yaitu 4383 mAh, sedangkan di iPhone 16 Pro yaitu 3582 mAh. Memang secara perbandingan jauh dong lebih besar dibandingkan iPhone 16 Pro. Iya, oleh karena itu akhirnya saya merasakan kok ini baterainya seharian harus ngecas ya, mungkin jam 7-an lah ya saya ngecas gitu. Ya harapan saya bisa lah untuk sisa untuk sampai subuh gitu besoknya, kemudian saya cas di subuh sebelum berangkat, tapi ternyata nggak juga ya. Nah, untuk penggunaan harian baterai sebetulnya saya udah buat videonya juga, kalian bisa nonton di sini aja gitu ya kalau misalkan kalian ingin lihat versi lengkapnya. Itu yang saya rasakan ya. Tapi sekali lagi saya disclaimer ya bahwa saya tidak membandingkan head to head sih antara 15 Plus dengan iPhone 16 Pro. Saya membandingkan itu karena memang sebelumnya gitu saya pakai iPhone 15 Plus dibandingkan dengan iPhone 16 Pro ini, ya tentu ada penurunan memang karena kapasitasnya juga lebih besar sih iPhone 15 Plus. Tapi kan harapan ekspektasi kita pakai iPhone 16 Pro kan tinggi ya. Oke, jadi kesimpulannya itu dia 7 kekurangan iPhone 16 Pro yang saya rasakan selama pemakaiannya kurang lebih 1 bulanan. Meskipun begitu, secara umum saya pakai iPhone ini sangat-sangat puas sekali. Semua kekurangan-kekurangan itu tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang nanti akan saya sampaikan kepada kalian. Jadi ya kalau misalnya kalian suka video
video-video seperti ini, kalian boleh like, kalian boleh share, dan kalian juga silahkan untuk komentar. Dan teman-teman semuanya jangan lupa subscribe ya, karena supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan teman-teman semuanya, subscribe itu gratis. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.